Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab terakhir atau pada terakhir di kelas 12, yaitu kalau pertemuan semuanya konsep distribusi normal. Hari ini kita akan masuk ke peluang distribusi normal. Nah, peluang bedanya dengan bidang-bidang, kalau bidang dilakukan pada percobaan perkira-kiraan. Kalau normal datanya sudah real. Nah, di sini rumusnya kalau distribusi normal nanti ada istilah z-score atau sama aja dengan Z itu. Rumusnya adalah X yang ditunjuk dibagi dikurang mu rata-rata dibagi simpangan baku. Berarti keterangannya X nya angka yang ditunjuk, mu itu rata-rata, ini simpangan baku. Inilah rumus dari Z-score atau Z itu. Nah, untuk nyari peluang itu yang gimana? Peluang sama saja nanti dengan luas kurva. Luas kurva itu dapat dari mana? Kita menggunakan Z tabel. Z tabel itu dapat dari mana? Z itu atau dibuat dengan P Z terhadap Z hitung yang kita dapat. Nah, jadi peluang itu sama dengan luas kurva sama Z tabel. Z tabel itu dapat dari mana? Kita menggunakan tabel uji Z atau tabel distribusi normal, istilahnya tabel Z. Tabel ini namanya nanti adalah tabel Z. Itu boleh kalian cari di internet atau di buku-bukunya, itu tabel Z. Nah, yang gimana masuk luas kurva? Sekarang kita ilustrasikan. Nanti ada beberapa wilayah. Misal di sini ada gambar. Nah, ada 3 buah gambar. Nah, ini luas total karena peluang itu tidak pernah lebih dari 1, maka total keseluruhannya adalah 1. Tapi yang gimana? Nanti di sini misal daerahnya yang diarsir luas daerah yang ini. Terus yang ini kita misalkan di sebelah kiri. Yang ini kita misalkan daerahnya adalah sebelah kanan. Yang ini yang gimana? Ini untuk X-nya dari A sampai B, berarti batasnya A, ini batas B. Sedangkan ini X kurang dari A. Sedangkan ini untuk X lebih dari B, berarti ini B-nya. Terus gimana untuk nyari peluangnya? Untuk yang pertama ini nanti peluang itu sama saja dengan P Z tabel. Peluang dari Z tabel. Kalau Z tabel itu yang gimana mencarinya? Kalau ketemu seperti ini adalah peluang Z yang kanan kurang kiri. Peluang Z lebih dari B dikurang peluang Z kurang dari peluang Z kurang dari B, peluang Z lebih dari A. Ini adalah rumus untuk mencari jika daerahnya di tengah-tengah. Z ini dari mana? Z tabelnya ya. Berarti kita cari. Jika yang ini gimana peluangnya? Kalau gambar ini, maka peluangnya untuk mencari peluangnya langsung saja dapat dari Z tabel. Terus Z tabel itu diapakan? Peluang Z kurang dari A. Kita hitung dulu menggunakan Z hitungnya. Kalau yang kanan ini untuk nyari peluangnya yang gimana? Beda dia nanti rumus Z tabel dari Z tabel yaitu 1 dikurang peluang Z lebih dari B. Nah, inilah rumus-rumus untuk mencarinya. Jadi tergantung gambar yang kita dapat, apakah dia kurang dari
lebih dari atau di antara. Biar lebih paham, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur 3,0 tahun. Berumur 3,0 tahun. Terus dengan simpangan baku dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika dianggap umur baterai berdistribusi normal, pertanyaannya, tentukan peluang suatu baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Nah, sekarang kita mencari peluangnya. Kalau ketemu soal seperti ini, berarti apa saja yang diketahui? Suatu jenis baterai mobil rata-rata berumur, minumnya berapa di sana? Mu-nya adalah 3,0. Simpangan bakunya, ini simbol simpangan baku 0,5. Terus tentukan peluang yang akan berumur kurang dari 2,3, maka X-nya kurang dari 2,3. Berarti langkah awal kita cari apa dulu? Z hitungnya atau Z skor ZH-nya, Z hitung sama dengan X dikurang mu dibagi simpangan baku. Maka Z hitungnya X-nya adalah 2,3 dikurang 3 dibagi 0,5. Maka dapatlah nilainya 2,3 dikurang 3, Z hitungnya adalah minus 0,7 dibagi 0,5. Maka Z hitungnya kita dapat negatif 1,4. Dapatlah Z hitung 1,4. Ketemu soal seperti ini biar gak bingung, kita berilustrasi. Oh, kurang dari, berarti gambar yang tengah. Kita gambar dulu. Kita gambar kurang dari 2,3. Anggap di sini ini 2,3. Yang dicarinya kurang dari 2,3. Kita akhir. Berarti untuk mencari peluangnya apa? Z tabel, berarti sama dengan Z kurang dari A. Di peluangnya sama dengan Z tabel dari Z peluang Z
kurang dari berapa nilainya? Min 1,4. Oke, kita cari di tabel. Min 1,4. Silakan kalian buka tabel Z hitungnya atau tabel Z. Kalau di buku boleh atau cari di internet tabel Z itu min 1,4. Nah, di sini nanti ada min 1,4. Ada nanti min 1,4 kata 0 kita ambil min 1,4 yang 0 nilainya berapa? 0,0808. Berarti peluangnya adalah 0,0808. Inilah peluangnya. Nah, dapat Z hitung baru kita ke Z tabel. Hasil dari Z tabel itulah nilai peluang. Itu adalah jawaban dari contoh yang pertama. Sekarang kita akan masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang gimana? Sama, misal di sini kita punya soal. Suatu perusahaan listrik menghasilkan bola lampu yang umurnya berdistribusi normal. Dengan rataan 800 jam dan simpangan baku simpangan baku 40 jam. Hitunglah peluang suatu bola lampu dapat menyala antara berapa? 778 dan 834 jam. Nah, di sini langsung kita tentukan dulu nilai X, mu dan simpangan bakunya. Nah, biar ini kalian kita tentukan dulu. Sudah kita tentukan baru kita dapat nilai mu-nya dulu. Mu-nya adalah 800 jam. Simpangan bakunya 40 jam. X-nya antara berapa? 778 sampai dengan 834. Baru kita cari peluangnya. Berarti kita masukkan dulu, kita cari satu-satu dulu. X-nya kan ada 2, 778 dan 834. Pertama kita cari dulu Z hitung yang 778. X dikurang mu per simpangan baku. Maka Z hitungnya X-nya berapa? 778 dikurang 800 dibagi 40. Maka Z hitungnya berapa di sini kita dapat? 778 dikurang 800 minus 22 per 40. Maka menghasilkan di sini minus 0,55. Selanjutnya kita cari Z hitung yang satunya. Z hitung sama dengan
834 dikurang 800 dibagi 40, maka Z hitungnya 34 dibagi 40 menghasilkan 0, di sini adalah 0,85. Nah, dapat baru kita gambar. Biar tidak salah lebih baik kita gambar. Gambarnya yang gimana? Kita buat gambar. Terus ini kita tarik garis, anggap saja posisinya di tengah. X-nya berapa saja tadi? 778 dan 834. Yang ditanya apa? Peluang. Berarti peluang sama dengan Z tabel dari Z peluang terbalik peluang Z kanan kurang kiri. Yang kanan ini ya hasilnya kurang dari 0,85 dikurang P Z lebih dari minus 0,55. Tinggal kita cari pakai tabel kembali. Positif 0,85 berarti kita cari di tabel 0,8. Sudah 0,8 kita cari 5 nya di mana? Oh, 5 di sini hasilnya 0,8023. Berarti 0,8023 dikurang, begitu juga dengan yang itu, minusnya berapa hasilnya? Untuk minus 0,55 menghasilkan 0,2912. Maka peluang yang kita dapat, peluangnya sama dengan, tinggal kita kurangkan, menghasilkan 0,5111. Inilah hasil dari peluang soal nomor 2. Selanjutnya biar lebih paham kita masuk soal nomor 3. Sama saja nomor 3 di sini langsung ke intinya saja. Konsepnya sama. Misal di sini nanti ada soal diketahuinya langsung mu-nya 300. Terus simpangan bakunya 50. Yang ditanya X-nya lebih dari 362. Kita dicari peluang X lebih dari 362. Berarti kita cari dulu Z hitungnya. Sama dengan X kurang mu dibagi simpangan baku. Maka Z hitungnya X-nya 362 dikurang 300 dibagi 50. Maka Z hitungnya 62 dibagi 50. Hasilnya 1,24. Nah, dapat Z hitung 1,24. Sekarang tinggal kita gambar. Sama seperti soal sebelumnya, kita gambar dulu. Berarti di sini lebih dari, berarti daerahnya ke sini ya. Nah, 362. Yang ditanya sama, peluang untuk X lebih dari 362. Maka peluangnya sama dengan Z tabel dari peluang Z lebih dari 1,2. Karena daerah kanan maka rumusnya adalah 1 dikurang peluang Z lebih dari 1,24 yang kita dapat. 1 dikurang, kita buka tabel 1,2 baru ke 4, yaitu hasilnya 0,892. 0,8925. Maka peluangnya tinggal dikurangkan, 1 dikurang 0,892 menghasilkan 0,892.
0,1075. Nah, inilah materi kita hari ini. Jadi kalau di daerah kiri peluangnya langsung dapat dari tabel. Kalau di tengah-tengah maka dia kanan kurang kiri. Kalau posisi di kanan 1 dikurang hasil peluang yang didapat dari tabel. Kalau yang di kiri ini gimana? Kurang dari. Kalau ini di tengah-tengah berarti di antara. Yang nomor 3-nya kalimatnya lebih dari. Nah, ini yang harus paham betul. Kalau kita sudah bisa mencari peluang Z hitung atau Z tabelnya, maka kita akan bisa masuk ke hipotesis peluang distribusi norma. Untuk pertemuan hari ini cuma sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.